saat berjamaah tiba-tiba kita nggak khusyuk, apa hukumnya itu Ustaz? Ya, khusyuk nih memang ndek gampang ya. Apalagi zaman-zaman nani ya. Salah seke ciri kiamat yang datang no adalah khusyuk nih ya tercabut. Ya. Namun zaman-zaman lain awal-awal Islam nih, namun nara umat Islam kena panak. Ya. Nah lamun jak tembot panak no ndak julu, bareng bot sembahyang julu. Sembahyang 2 rakaat. Dia pun tembot tawatan. Dia ni dap si wayan husuk. Ada sa balen julat din tao. Kanjigan sembahyang ko julat balen si wayan husuk. Nani nimbeh kita berangkat marah hidap helikopter di kantor. Dengan husuk no italah. Husuk no italah. Ya. Perempuan datangan husuk. Ya, malah baru ni kan pertanyaan. Lamun dia tu husuk, perempuan hukum. Nak hukum. Kan dengan dia husuk, nak hukum. Ini masalah gangguan setan dah. Cuma masalahnya adalah lamun lepas dia husuk no, ya memang mungkin pemahaman kita tentang sembahyang kurang. Cadon tak tegawe ya kurang. Motivasi tegawe ya salah. Banyak penyebab orang tidak husuk sholat. Belum tentu juga orang sudah paham kemudian husuk, belum tentu. Kadang-kadang itu setan. Setan itu kan kalau azan lari dia sampai kentut-kentut setan itu. Selesai azan datang dia ganggu orang ke masjid. Komat, lari dia. Selesai komat, datang dia ganggu orang. Salah satu bentuk gangguan sholatnya bagaimana? Dia coba-coba mengingatkan orang-orang yang sholatin apa yang sudah dia lupakan. Tuh, ente ngetang, wah, ani kunci motor nih bawa galang, aduh, tak kulo. Wah, kak omehang say ternyata bawa galang, tak kulo. Lalu pas sembahyang, tak tenget. Biasa. Surat no beta kulo, amplop no. Lalah ngante beraya no. Nanti balasan. Beta kulo wah kabali pilan amplop no khusus no kan. Amplop sengih no. Beta kulo ani no tak kulo piran nyelit. Bon jendela. Ya tuan tengok si setan. Nonton setan ganggu no. Ya. Itu tidak ada hukumnya. Tinggal memperkuat aja pemahaman tentang sholat. Salah satu penyebab kita bisa khusus sholat adalah mengingat kehidupan setelah kematian. Ingat itu, pahami bacaan sholat, pahami ya gerakan sholat, itu menambah khusyuk. Sudah? Masih Ustaz. Tinggal berapa pertanyaan, masih banyak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, cara menghilangkan pikiran negatif nih Bang. Negative thinking. Ya, dirubah menjadi positif thinking. Begini, negatif itu. Kalau kita berpikiran negatif, maka kita akan dilayani oleh pikiran negatif itu seluas lautan. Begitu juga kalau kita hidup berpikiran positif alias positive thinking, maka lautan positive thinking itu kita akan dapatkan. Sebagus-bagus orang, tergantung kita yang nilai kok. Fokusnya di mana? Kalau fokusnya adalah negatif, sebagus-bagus orang, kita temu negatif itu. Kita akan ketemu negatifnya. Karena manusia itu tidak mungkin tidak punya negatif. Positif punya, negatif punya. Pasti, siapapun itu. Sekelas Nabi pun kalau kita cari kelemahannya, pasti ketemu. Bagi orang yang suka negatif thinking.
Begitu juga orang kalau suka positive thinking, lautan positive thinking itu siap kita hadapi. Sehingga sejelek-jelek sesuatu pasti kita ketemu baiknya, pasti itu. Contoh, ada Hamka. Hamka ini ahli pujangga ya, dari Sumatera, Minangkabau. Luar biasa, orangnya enggak sekolah, MI enggak selesai, tapi Al Azhar ngasih gelar doktor, dapat Raja Faisal Awad kelas dunia. Dia tapi jago baca. Nah, termasuk di kampung ini yang pernah sholat bersama Hamka itu Mami Tiang, Haji Jalaluddin. Pernah sholat bersama Hamka. Imamnya Hamka. Udah meninggal Hamka. Apa dia bilang? Saya pernah ke Amerika. Katanya di Amerika itu tempat pelacuran banyak. Saya kok nggak nemu, katanya. Saya kok nggak nemu itu. Apa maksudnya? Tergantung kita, apa sih kita cari. Walaupun kita masuk ke Arab Saudi yang katanya negara Islam, kalau kita itu memang negatif thinking, ya sudah, pasti kita ke Saudi itu akan kita cari sesuai pikiran kita. Ada pelacuran di sana, ada. Tapi memang kalau bagi yang nggak nyari, nggak bakal ada. Sebagaimana orang di Eropa, di mana itu, di Amerika itu ada masjid, ada, nyari apa enggak? Itu aja masalahnya. Kira-kira bayangan negatif dan positif thinking itu begitu. Ya. Google itu kalau dihadapi dengan positif thinking, positif semua. Ya. Jihad ini kalau main Google yang diklik Al-Quran. Subhanallah. Dengan negatif thinking, positif thinking. Yang diklik adalah model-model masjid Asia Tenggara. Ya kan? Apalagi model-model jubah terbaru. Ya. Apalagi misalnya tempat wisata religi se-Indonesia. Karena ini positif thinking. Ya. Peci Pakistan terbaru. Paling begitulah. Peci baju muslim, busana muslim begitu. Kan positif thinking. Masjid terbaik se-Lombok. Masjid terbagus desainnya di Indonesia. Masjid terbaik se-Asia Tenggara. Pondok pesantren yang terbaik Indonesia. Tempat kuliah terbaik se-Lombok. Swasta kelas terbaik se-NTB. Negeri terbaik se-NTB. Begitu yang diklik. Tapi kalau negatif thinking, mohon maaf. Kolor nomor 1 se-Indonesia. Itu sudah yang diklik. Kan negatif. Jihad. Bagi orang yang positif thinking itu ngelihat bangunan kosong, mantap buat pengajian. Mantap buat bisnis. Mantap buat negatif thinking. Wah, ini bangunan kosong, mantap buat tempat selingkuh. Begitu namanya negatif thinking itu. Bawaannya negatif aja. Melihat perempuan sendirian pakai motor. Nah, saya kejar dia. Itu kapan lagi? Negatif. Ya. Nggak akan selesai negatif itu. Akan dilayani oleh pikiran negatifnya. Sebaiknya positif juga begitu. Itu ya, tergantung di kita sebetulnya. Dan ingat, positive thinking berpahala, negative thinking berdosa. Tinggal begitu aja. Supaya kita jauh dari negative thinking, ingat dosanya. Supaya senang positive thinking, ingat pahalanya. Itu caranya. Dan tidak ada negatif dan positive thinking yang tidak ada upahnya. Masing-masing ada upahnya.